Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Steve Wijaya dengan NIM 423191200014, mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Memperkuat Kecintaan Terhadap Bahasa Indonesia Melalui Musik. Untuk memenuhi tugas besar 2, mata kuliah Bahasa Indonesia yang diempu oleh Bapak Sri Sautata. Baik, kita mulai saja presentasinya. Baik, presentasi kita awali dengan latar belakang. Seperti yang kita ketahui, era globalisasi dan kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan bagi generasi muda kita. Mereka kini lebih sering terpapar oleh berbagai media luar negeri seperti film, drama, dan musik. Fenomena ini mengakibatkan bahasa asing menjadi semakin populer di kalangan generasi muda. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan bahasa Indonesia di masa depan. Sebagai bahasa resmi dan identitas bangsa, bahasa Indonesia memegang peran penting dalam menjaga keberagaman budaya dan memperkokoh persatuan kita sebagai bangsa. Namun, kecintaan terhadap bahasa Indonesia perlu diperkuat dan ditingkatkan agar tetap menjadi bahasa yang digunakan dengan bangga oleh generasi muda kita. Disinilah pentingnya peran musik sebagai media perantara yang efektif. Musik memiliki daya tarik yang kuat dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks ini, saya berharap bahwa melalui penggunaan musik sebagai sarana komunikasi, kita dapat membangkitkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, upaya ini dapat mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia dan mendorong generasi muda untuk tetap menggunakan dan merawat bahasa kita sendiri. Oke, selanjutnya, pertama-tama mari kita memahami pengertian musik di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah ilmu atau seni yang menggunakan nada atau suara dalam urutan, kombinasi, atau hubungan temporal untuk menciptakan komposisi suara yang memiliki kesatuan dan kesinambungan. Musik juga dapat diartikan sebagai susunan dua nada atau suara yang membentuk irama, lagu, dan keharmonisan. Terutama dengan menggunakan alat-alat untuk menghasilkan bunyi-bunyi tersebut. Setelah memahami pengertian musik, mari kita melihat beberapa fungsi musik. Pertama, musik berperan sebagai media hiburan yang populer. Musik memiliki kemampuan untuk menghibur dan menghadirkan suasana yang menyenangkan bagi pendengarnya. Selain itu, musik juga memiliki fungsi dan konteks ritual atau keagamaan. Dalam upacara keagamaan atau ritual tradisional, musik sering digunakan untuk menciptakan suasana yang sakral dan mengiringi serangkaian upacara atau ibadah tertentu. Selanjutnya, musik berfungsi sebagai sarana komunikasi. Musik dapat menjadi wadah untuk mengekspresikan perasaan, menyampaikan cerita, atau bahkan menyuarakan suatu pesan sosial yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Terakhir, musik juga memiliki fungsi ekonomi. Industri musik adalah salah satu sektor ekonomi yang penting untuk memberikan kontribusi besar dalam perekonomian. Baik, pada bagian pembahasan ini, kami akan melanjutkan pembahasan mengenai mengapa musik dapat memperkuat kecintaan dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Mari kita lihat beberapa alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, musik memiliki kemampuan untuk mengekspresikan perasaan dan emosi. Melalui lirik dan melodi, musik mampu menggambarkan perasaan seseorang dengan indah dan mendalam. Dalam konteks bahasa Indonesia, musik dapat menjadi media yang kuat untuk mengungkapkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Selanjutnya, musik memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai latar belakang dan orang yang berbeda. Dalam keberagaman bahasa dan budaya di Indonesia, musik dapat menjadi bahasa universal yang dipahami oleh semua orang. Musik mampu menyentuh hati dan menciptakan ikatan yang kuat di antara pendengarnya tanpa mempedulikan perbedaan budaya dan suku. Selain itu, musik juga memiliki kemampuan untuk membangkitkan semangat dan motivasi masyarakat dalam menghadapi tantangan. Melalui lagu-lagu yang menginspirasi dan memberikan semangat, musik dapat memotivasi individu atau bahkan komunitas dalam menghadapi perjuangan dan mencapai tujuan mereka. Untuk memberikan contoh konkret, berikut adalah beberapa contoh musik yang dapat memperkuat kecintaan dan bangga terhadap bahasa Indonesia, yaitu Indonesia Pusaka sebagai lagu kebangsaan yang menggambarkan keindahan dan kekayaan Indonesia. Bendera, lagu dari band Coklat ini membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta akan tanah air. Garuda Dadaku, lagu
dari band netral yang menginspirasi semangat juang dan kebanggaan terhadap Indonesia. Kebiar Kebiar, lagu dari band Coklat yang menggambarkan semangat kepahlawanan dan kebangkitan generasi muda. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang musik sebagai media promosi bahasa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Henry Wadsworth Longfellow, musik adalah bahasa universal umat manusia. Musik memiliki kekuatan untuk menembus batasan-batasan linguistik dan budaya, dan dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Sudah banyak lagu-lagu Indonesia yang telah berhasil dikenal di luar negeri dan secara tidak langsung mempromosikan bahasa Indonesia. Mari kita lihat beberapa contohnya. Yaitu pertama, kita memiliki lagu Bengawan Solo yang ditulis oleh Gesang. Lagu ini telah berhasil mendapatkan popularitas di Jepang, Korea Selatan. Selanjutnya adalah lagu Sepanjang Jalan Kenangan yang dipopulerkan oleh Teti Kadi. Lagu ini telah berhasil mendapatkan popularitas di Malaysia dan Singapura. Selain itu kita juga memiliki lagu Kasih Putih yang merupakan karya dari Glenn Fredly. Lagu ini telah dikenal di Malaysia dan Brunei. Salah satu contoh yang dapat diabaikan adalah lagu Bengawan Solo. Lagu klasik ini telah menjadi salah satu lagu kebangsaan Indonesia yang telah dikenal oleh mancanegara. Lagu ini dipopulerkan oleh penyanyi Indonesia Gesang pada tahun 1940-an. Meskipun merupakan lagu yang sudah lama, namun hingga saat ini lagu Bengawan Solo masih cukup populer di berbagai belahan dunia. Prestasi yang menonjol dari lagu ini adalah bahwa lagu Bengawan Solo telah diterjemahkan ke dalam 13 bahasa, termasuk Inggris, Rusia, China, dan Jepang. Hal ini membuktikan bahwa musik dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mempromosikan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Dengan melalui musik, bahasa Indonesia dapat mencapai pendengar dari berbagai budaya dan latar belakang yang berbeda. Di era digital saat ini, media sosial memainkan peran penting dalam mempromosikan musik dan bahasa Indonesia. Berbagai lagu dengan lirik bahasa Indonesia dapat diunduh di platform-platform seperti Spotify, YouTube, dan SoundCloud, sehingga dapat diakses oleh pendengar di seluruh dunia. Melalui promosi di media sosial tersebut, lagu-lagu tersebut dapat menjadi lebih mudah untuk ditemukan oleh orang-orang yang tertarik dan mempelajari bahasa Indonesia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa musik memainkan peran penting dalam memperkuat kecintaan dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Musik memiliki kemampuan yang unik untuk mengekspresikan perasaan dan emosi, menyatukan berbagai macam latar belakang, serta membagikan semangat dan motivasi masyarakat dalam menghadapi tantangan. Penggunaan musik sebagai media promosi bahasa Indonesia juga dapat membantu memperkuat eksistensi dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia di kalangan muda. Sebagai salah satu media yang paling populer di kalangan muda, musik dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan bahasa Indonesia, serta membantu mempertahankan keberlanjutan bahasa Indonesia di dunia internasional. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, musik memiliki potensi besar dalam memperkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Dengan terus menghasilkan karya musik yang berkualitas, kita dapat memperluas jangkauan bahasa Indonesia dan mengangkat eksistensinya di dunia internasional. Dalam kesimpulannya, musik memiliki peran penting dalam memperkuat kecintaan dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Melalui penggunaan musik sebagai media promosi, kita dapat memperluas pengaruh bahasa Indonesia di tingkat internasional dan membantu mempertahankan eksistensinya di kalangan generasi muda. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa saran terkait penggunaan musik sebagai media yang dapat memperkuat kecintaan dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama adalah mendorong kolaborasi antara musisi dan penulis lagu. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat menghasilkan lebih banyak lagu yang mengangkat nilai-nilai kebangsaan dan cinta terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua adalah mendukung industri musik lokal. Melalui dukungan kita, industri musik lokal dapat berkembang dengan sangat baik. Yang ketiga adalah mendorong pendidikan musik di sekolah. Dengan mengintegrasikan lagu-lagu bahasa Indonesia yang bermakna dan bernilai dalam kurikulum pelajaran musik, kita dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk lebih mengenal, menghargai, dan menciptakan musik dengan bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah menyebarkan lagu-lagu bahasa Indonesia secara aktif.
Dengan cara ini kita dapat membantu memperkuat eksistensi dan meningkatkan apresiasi terhadap bahasa Indonesia. Dengan menerapkan saran-saran ini diharapkan musik bisa semakin efektif menjadi sebagai media yang memperkuat kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Berikut ini adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan dalam presentasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.